itu, nah dengan Bismillahirrohmanirrohim itu, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena beliau itu memang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau saya cuma mentok-mentoknya. Saya cuma bisa sayang, saya cuma bisa kasih. Ya sama saja itu artinya Bang. Artinya begini, kita itu disifati oleh sifat yang maha itu tadi gitu Bang. Disifatkan Bang, bukan berarti saya maha pengasih Enggak. lagi Maha Penyayang. Abang nggak maha, abang nggak maha. Abang cuma penyayang. Berarti nggak sama kasih, dong. gitu. Ya berarti nggak sayang dong. Berarti nggak sama kan. Nah itu kalau abang nanya arti Bismillahirrohmanirrohim. Iya, ini barusan saya lihat. Saya diturunkan. Saya lihat barusan beliau live ended. Mereka Ustadz aja udah close. Saya mau naik lagi nggak diterima. Kalau Ustadznya baik, kalau gini nanti dari teman-teman Muslim yang di bawah ini, ketika nanti Jagal mau naik, tolong nanti dikonfirmasikan sama Ustadz Najah supaya orang ini mau belajar Islam. Jadi biar supaya jangan secepatnya, jangan dia udah mau satu langkah lagi, ya satu langkah lagi mudah-mudahan. Ya, jadi saudara-saudara Muslim yang di bawah, kalau kenal dengan Pak Najah, Pak Jagal ini ketika naik sama Ustadz Najah nanti, tolong jangan dibilang untuk apa dia mau belajar tentang Islam itu sendiri. Maksudnya kan saya kan di sini kan banyak dibilang ngeyel. Maksud saya itu begini loh. Saya itu cuma minta penerjemahan. Misalnya begini, Bismillahirrahmanirrahim itu apa sih? Kalau diaplikasikan kepada makhluk kita gitu loh, manusia, artinya kita harus pengasih dan penyayang. Saya butuh penjelasan seperti itu gitu loh, bukan ngeyel, bukan saya pengen buka ayat, pengen menyerang ayat gitu loh, maksud saya itu. Iya makanya kalau ngeyel sih abang memang ngeyel ya. Kita 3 hari ketemu aja abang emang ngeyel. Tapi kalau bisa ya, karena gini Bang, kalau itu yang kemarin yang abang contoh bandel nih. Contoh nih, ini contoh bandel aja nih. Saya nanya sama Bang Hudeng deh sekarang. Bang Hudeng kalau lagi ngopi, tiba-tiba saya tetesin racun di kopi abang. Abang kira-kira minum nggak Bang? Bang Hudeng. Iya Bang ya, tentang itu kemarin Bang ya. Bang Hudeng. Bentar lagi ramai. Oh, oke. Ini si Alfi deh. Alfi, kalau Alfi lagi ngopi, saya tetesin racun di gelas kamu Alfi. Kira-kira kamu terusin nggak minumnya? Enggak lah. Nah, habis itu Kang Dito masih monitor nggak? Kalau Kang Dito lagi ngopi, saya tetesin racun di kopi Kang Dito. Kang Dito kira-kira masih minum nggak? Gimana tadi Bang Jibril? Bang Hudeng, kalau Bang Hudeng lagi ngopi, saya tetesin racun di kopi Bang Hudeng. Bang Hudeng nerusin nggak minum kopinya? Wah, kalau saya tahu ya nggak mungkin saya tekan dong. Nah, si Bang Jagal ini, saya tanya hal serupa, dia bilang enggak, saya masih minum. Karena mungkin racunnya obat, nggak semua obat mati, nggak semua obat meracuni, nggak semua racun membunuh, dan seterusnya. Coba saya tanya lagi ya Bang Jagal. Bang Jagal lagi ngopi nih. Saya tetesin racun. Abang terusin minum nggak? Bisa saya minum, bisa saya enggak. Karena di situ ada dua alternatif. Siapa tahu kamu bisa sembuh hanya dengan racun, kan begitu. Nah saya harus mengembangkan satu kalimat gitu. Iya, menurut saya Bang itu munafik. Kenapa? Karena di real life-nya, di kenyataannya, abang ngopi, lalat masuk aja abang ambil, abang bersihin, atau debu masuk aja abang iniin. Tapi di sini abang bisa berbohong seperti itu untuk mempertahankan argumen. Menurut saya itu agak munafik. Nah sekarang ke Bang Apokrifa. Bang Apokrifa, kalau abang lagi minum ngopi, saya masukin setetes racun, abang terusin nggak Bang minumnya? Selagi saya masih waras, saya nggak bakalan minum lagi. Itu tandanya ngeyel Bang Jaga. Itu maksud saya.
Ya. Bang Hudeng kalau mau Jagal, diteruskan. makanya abang bilang begini, tunggu, Bang Jagal ya. Ketika ada kopi, saya tetesi racun, ini ada dua alternatif yang betul bentar. Ada dua, saya minum dan saya tidak minum. Sebetulnya setiap apa yang dikasih racun itu, otak itu pasti berfungsi, ini Anda mau mencelakai saya. Tapi kalau umpamanya Bang Jibril menjadi dokter, dia tahu itu racun, tapi nggak dibilang sama Bang Jagal itu racun. Dikasihnya contohnya, ini kopi nih kan, di rumah Bang Jibril itu nggak ada kopi, diambilnya lah tai kuali, diulek-uleknya, udah dikasihnya teh kambing lagi hitam-hitam, tapi nggak ngasih tahu sama abang ini sebagai tamu. Udah ditaruhnya lagi racun sianida, mantap lagi, baru dikasihnya kopi lagi, mantap lagi, baru dikasihnya tuh, nah ini ada kopi, mantap ini, baru dikasihnya lagi, ini satu nih racun ini racun nih katanya. Kira-kira abang minum yang mana yang satu atau dua? Ya tergantung keadaan kalau itu bang. Fungsinya ini untuk apa? Kalau saya begitu bang. Bukan Kan cerita emang fungsi, bukan cerita fungsi. tabiatnya aja mengeyel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau disampaikan, Bang Opung silakan. Enggak, saya dari kemarin ngikuti Om Jagal ini, jadi apa juga ya, tertarik juga, ingin bertanya, boleh nggak? Boleh ya? Itu hak prerogatif Bang Jagal mau jawab apa enggak, terserah. Silakan Bang Opung. Iya, jadi saya mau tanya Bang Jagal. Bang Jagal naik di Komal-Komal ini niatnya apa ya? Nambah ilmu atau nyari kebenaran atau sekedar asik-asikan saja? Kalau saya itu begini bang, apa yang mau saya pelajarin ini sinkron nggak dengan pemahaman saya sendiri, jangan-jangan ini salah. Nah begitu kalau saya. Berarti cari kebenaran begitu ya? Cari kebenaran untuk kebenaran diri saya pribadi. Karena saya nggak mau apa yang saya pahami ini nanti ternyata nggak ada di orang begitu loh. Iya benar. Tentunya semestinya kan di samping ada guru tentu ada panduan begitu kan? Semestinya sewajarnya. Seandainya tunggu dulu Bang. Seandainya Bang Jagal saya kasih mobil keluaran terbaru, tentunya Bang Jagal nggak bisa langsung mengendalikan mobil ini atau mengendarainya tanpa ada yang mengajari, tanpa ada buku manualnya, begitu kan? Betul nggak? Iya. Jadi kan saya memang sudah tahu mobil, tapi ini kan mobil keluaran terbaru. Nah, jangan-jangan salah nih. Saya mau nanya dulu gitu loh. Iya. Jadi harus ada panduan, harus ada yang mengajari, harus ada membaca buku panduannya, manualnya, begitu kan? Begitu kan buku manualnya. Jadi kalau saya tanya sama Bang Jagal dalam menjalani kehidupan ini, Bang Jagal pakai panduan kitab apa? Kitab yang Bang Jagal yakini penuh. Kalau untuk sekarang ini saya baca semua, Bang. Tapi kalau untuk benar-benar yang saya masuk di logika saya, artinya begini, Bang. Tapi belum sepenuhnya, Bang. Ya, maksudnya belum sepenuhnya itu saya masih menganalisa dengan pemahaman saya sendiri. Ya, itulah. Jadi kitab Al-Qur'an. Jadi begini, saya lihat kemarin Bang Jagal ini masih kurang mengerti pembedaan apa itu Al-Quran, apa itu hadis. Begitu kan? Udah diterangkan Bang Dalbo, Bang apa tadi yang host juga masih kurang paham. Jadi saya ingin menambahkan saya sedikit ya, mudah-mudahan tidak salah. Kalau salah tolong dikoreksi saudara-saudara muslim lainnya ya. Kalau Al-Quran itu murni yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat. Kalau hadis itu perkataan Rasul dalam arti dia menerangkan apa-apa yang diterangkan Allah, bukan berarti firman itu menerangkan firman-firman itu. Kalau kata-katanya, kalau perbuatannya segala hal yang menyangkut apa yang diajarkan Allah kepadanya, menerangkan bagaimana sholat, menerangkan bagaimana ini itu. Kalau diamnya Rasul, contohnya ada nampak dia orang menggunakan biji-bijian untuk menghitung zikir dia, karena ada kan zikir itu dihitung sekian begini. Jadi didiamkan Rasul berarti boleh. Nah, itulah yang dinamakan termasuk hadis Rasul. Hadis Rasul ini dikumpul oleh perawi-perawi hadis itu berdasarkan sanad-sanadnya yang sampai kepada Rasul. Jadi hadis-hadis ini semua ada yang nggak benar, ada yang benar.
Jadi kalau yang benar itu udah jelas sahih. Tapi yang doib pun, yang atau tidak benar pun tetap dicatatkan sebagai pembanding, sebagai ilmu. Ilmu hadis itu pun tidak semudah kita memahami daripada terjemahannya, karena dari sanadnya juga, dari perbandingannya dengan Al-Quran. Perbandingannya dengan Al-Quran pun walaupun kelihatannya sanadnya benar, itu pasti kalau bertentangan dengan Al-Quran itu udah pasti nggak benar. Jadi supaya Bang Jalal bisa membedakannya antara Al-Quran dan hadis. Kemudian saya lihat tadi Bang Jalal ini hobi ilmu, suka membaca, baca kitab-kitab tasawuf, termasuk kitabnya Al-Ghazali gitu ya. Jadi udah benar itu apa kata kawan-kawan ini bilang, tidak semudah itu untuk memahami kitab-kitab tasawuf. Kita itu harus mengerti dulu dasar-dasarnya termasuk syariat. Jadi nanti bisa, saya yang muslim dari lahir, saya belajar banyak, belajar ini, belajar itu. Ketika saya membaca kitab Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, itu yang pernah saya baca kan. Saya baca itu bukan hal yang mudah untuk memahami itu. Bahkan sempat saya sama ulama saya tanya, ini pengalaman ya, berbagi-bagi kita supaya orang tidak salah paham dengan Bang Jalal ini. Bang Jalal ini saya lihat hobinya ada kesamaan dengan saya, suka menggunakan pikiran. Tapi pikiran tanpa akal percuma. Akal itu harus mengendalikan pikiran, pikiran itu bisa liar. Jadi kalau ulama saya yang bilang dulu sama saya, kau pikir semudah itu untuk memahami itu, ya bagaimana rupanya? Oh Buya, kalau kau mau ke hutan tanpa peta bisa nggak kau? Apa kira-kira yang bakal terjadi? Ya bisa tersesat, Ustadz. Buya, itu saya bilang. Makanya saya bilang sama Bang Jalal ini, kalau mau mengkaji tasawuf, mengkaji ilmu makrifat dan segala macam tarikat hakikat, awali dulu dari awal. Yakin dulu bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Kalau ragu-ragu jangan melangkah. Ragu-ragu melangkah ke suatu tempat, sementara tempat itu jalan lalu saya bilang, Bang Jalal ini belum tahu kemana arahnya, sementara Bang Jalal belum punya pondasi atau peta untuk melangkah ke sana, bisa sesat. Jadi carilah guru dulu. Kalau mau masuk Islam, masuk Islam. Bang Jalal ini saya tanya tegas-tegas saja nih, ada niat masuk Islam nggak, belajar tentang ilmu-ilmu Islam ini? Belajar dulu saya Bang, karena kalau ya untuk belajar, masuk makanya saya itu, anjurkan sama ya benar. karena kalau Jadi untuk masuk itu begini Bang, saya nggak bakalan mundur lagi. Artinya itu kan bukan sebuah permainan. Nah benar-benar saya harus pahami gitu Bang, benar-benar harus saya pahami. Nah satu poinnya yang Abang bicarakan tadi tentang hadis dan Al-Quran, kalau memang salah pemahaman saya, nanti tolong pahamkan lagi. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Poinnya begini Bang. Gini Bang Jagal, saya meluruskan dulu ya, saya pertajam ya. Ini nggak bisa, saya kalau udah jelasin kayak gini abang nggak paham juga, saya nggak paham juga deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh ya bang ya, perbedaan Al-Quran dan hadis. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ayat itu bang, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Nabi Muhammad lewat Jibril memerintahkan soal puasa. Itu satu, itu perintah puasa. Itu direct langsung dari Allah ke Nabi Muhammad untuk diajarkan ke kita semua. Nah, tapi gimana syariatnya? Gimana kita puasanya? Mulai puasanya dari jam berapa? Dari apa? Gimana? Apa yang nggak boleh? Apa yang boleh? Apa yang ini? Apa yang itu? Nah, kita lihat apa yang Nabi Muhammad lakukan. Apa yang Nabi Muhammad lakukan itu diceritakan di hadis-hadis. Jadi Nabi Muhammad kalau puasa dia stop makan dari 15 menit sebelum subuh. Habis itu dia berbuka puasa di maghrib. Habis itu ada tambahan sholat di setelah Isya. Nah, untuk syariatnya itu kita melihat di hadis.
Sementara untuk perintah puasanya itu di Al-Quran langsung perintahnya dari Allah. Tapi bagaimana kami melakukannya itu kita melihat dan mencontoh Nabi Muhammad. Nah itu yang tadi abang tanya, apa sih makna Al-Quran berjalan? Lah itu definisinya. Jadi kami dapat perintahnya dan dapat ajarannya juga. Dicontohkan juga. Dan kami tinggal mencontoh. Gitu Bang. Itu bedanya Al-Quran dan hadis. Iya, boleh saya simpulkan Bang ya. Perbedaan antara Quran dan, nanti kalau salah nanti dibenarkan lagi. Kalau saya simpulkan begini Bang, dari pembicaraan abang yang satu sama abang host. Nah jadi begini, Al-Quran itu wahyu langsung dari Tuhan, sedangkan hadis itu kisah perjalanan Nabi, syariat Nabi itu. Yes. Kalau menurut pemahaman saya gitu. Yes. Itu siroh kali, bukannya hadis. Bukan. Kalau Sirah Nabawiyah kan cerita kehidupan Nabi dari sebelum menjadi kenabian sampai meninggal, itu Sirah Nabawiyah. Bukan. Kalau yang kita lagi bahas ini kan Al-Quran sama hadis. Nah hadis ini kan yang seperti yang abang. Sirah itu riwayat. Oh, riwayat. Iya. Itu nanti. Itu. Nanti aja Bang, selesaikan. Itu nanti Bang. Itu. Jadi abang SD dulu. Nah nanti. Karena kalau Sirah Nabawiyah itu Bang Jibril. Siap. Bang Jibril. Siap. Bang Jagal ini memang udah murid abang yang apa ya? Yang satu-satunya udah murid abang nih, sehingga dia sudah bisa memahami tentang Muhammad, tentang Islam. Itu udah mantap juga sih. Udah cocok sama abang. Iya, itu yang tadi saya bilang Bang. Ini pasien rawat jalan. Jadi memang dosisnya tuh kita tambahin, kita rubah-rubah tiap hari. Jadi saya mudah-mudahan insya Allah. Bang ya. Bang Jagal ini suka berpikir tapi kurang menggunakan akal gitu. Jadi pikiran ini bisa, kalau yang mengendalikan pikiran ini harus ada akal. Buktinya Bang Jagal ini pernah minum tua enggak? Kalau minum tua itu pikiran itu bisa rusak karena akal itu nggak mengendalikan lagi. Jadi itulah perlunya menggunakan akal, bukan pikiran saja. Nah itu. Jadi jangan hanya berpikir menyimpulkan sendiri nggak bisa. Buat apa sendiri dibikin Tuhan, nabi-nabi, rasul-rasul itulah yang akan membimbing kita. Kalau dalam Islam itu para pewaris rasul itu, warisatul anbiya itu adalah para ulama. Jadi Bang Jagal kalau mau tahu tentang Islam jangan belajar dari buku, pikir sendiri, bisa gila nanti. Gitu. Enggak. Saya selalu mencarinya begini Bang. Tapi selama saya buka TikTok, baru Rombang Jago sama Rom ini yang nggak ngekick saya gitu loh Bang. Kayak semalam saya di Rombang Jago tuh enak. Jadi walaupun saya ada yang membantah, tapi mereka meluruskan masuk sama logika saya gitu Bang. Setelah penjelasan gitu loh. Karena cara Bang Jagal ini memang kayak orang yang hilang sedikit akalnya sedikit. Maaf ya Bang Jagal, ini bukan apa-apa ini. Saya mantan pemabuk, makanya saya tahu hilang akal. Jadi kalau Bang Akal ini dari cara ngomongnya kayak orang sedikit akalnya. Jadi hanya mengandalkan pikiran. Jadi wajar mereka emosi. Saya nggak emosi sih, karena saya lihat Bang Jagal ini perlu diobatin. Sebagaimana saya diobati ulama dulu. Makanya belajarlah sama ulama. Nah, kalau setelah itu kalau mau meningkat ke hal yang lebih tinggi, Irufi itu butuh mursid namanya. Itulah yang bisa memahami, karena sesuatu yang diamalkan oleh para mereka yang menjalankan sufi itu tidak bisa dideskripsikan apa yang dialaminya itu, kecuali bagi mereka-mereka yang memiliki pemahaman yang sama. Begitu Bang Jagal. Makanya orang berpikir Bang Jagal ini mungkin sedikit sedeng ini, sengklek gitu. Maaf ya Bang Jagal, saya bahasanya begitu, maaf teman-teman semua ya. Saya memang cara berbahasa begitu ya. Soalnya saya itu begini Bang, apapun itu saya harus menggunakan Bang, saya. ditaruh dulu sapunya coba Bang, jangan sambil nyapu begitu. Ini ada ini nih, bekas segar rokok.
Oh, kan kan kebersihan itu kan salah satu dari iman, Bang. Jadi kita harus nah ini karena yang kayak gini antum kena kick nih. iya dong. Masa ada Ya kalau masuk Islam iman Bang itu kan Jagal harus ini bersih. bukan main ini. Akhlaknya saya yakin bagus ini kalau udah masuk Islam ini. Iya, Pak. Dia bicaranya agak lembut kok, nggak banyak dia apa. Cuma memang kalau ngeyel kita kadang-kadang prasangka buruk aja sama dia, padahal dia itu otaknya menandakan udah mulai berjalan gitu. Saya tahu kalau orang mengeyel sama seperti Enggak. saya dulu gitu juga, si banyak ngeyel sama dosen saya sih dulu gitu. Saking sampai yang dosen saya pun kesel banget. Udahlah kau mau jadi asisten dosen kan. Dosen Karena saya yang kesel. kayak gini Tapi ya karena kayak gini doktrinnya tuh udah mendarah daging, Bang. Jadi agak Saya kemarin kan Selesai. lihatnya Bang Jagal udah nggak percaya lagi ke itu kan begitu. Bahkan ketika host ketika kopi dikasih dikasih tinta bukan tinta racun, Bang Jagal masih mau minumnya. Kan padahal itu saya rasa itu merupakan kiasan daripada kitab yang udah tercampur baur kan begitu maksud saya rasa ya. Jadi masih mau mengkonsumsinya. Itu saya rasa nggak menggunakan akal Bang Jagal. Di situ cuman pikiran, nggak menggunakan akal. Jangan hilang akal Bang Jagal. Nanti orang-orang pun jadi hilang akal, ketularan dari Bang Jagal. Saya pun hampir hilang akal ini. Karena kalau saya tuh begini Bang, kompatibel artinya begini, ketika disuguhkan racun bisa saya minum, bisa saya tidak. Karena apa? Fungsinya ini apa? Saya benar-benar harus mengetahui dulu gitu maksudnya saya itu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tapi Bagus Bang minta dinaikkan. Jibril ya, Silakan, Bang. Iya. dari konteks pernyataan dia tadi Bang Jibril, nampaknya memang dari hasil yang dia buat tadi itu ada memberikan suatu kesimpulan. Orang ini memang banyak bertanya ketika mungkin ya pengalaman dia mungkin waktu dia di Katolik, mungkin pendetanya nggak bisa jawab, disekanya terus, Nggak bisa Bang. Nggak bisa saya. Iya, nggak bisa saya tuh begini Bang. Kalau orang sudah saya tanya, dia malah marah ke saya, apalagi ngekick, artinya dia itu bukan saya merendahkan, artinya dia ini jawab mau salah mau tidak, ayo kita bareng-bareng kita buka gitu loh. Nah, jangan kita ditanya orang, pikiran kita ini, wah orang ini pengen ngetes saya, pengen merusak iman saya, pengen merusak akidah saya. Jangan seperti itu, karena begini, kita kalau sudah beriman, mau jangankan perkataan orang Bang, mau pedang di leher abang, jangan mundur dari iman itu. Gitu loh Bang maksud saya. Cuman saya anjurkan Bang Jagal ini jangan minum kopi yang beracun lagi. Biar tahu. Nanti kalau taunya udah mati bagaimana? Ini Lama Bang, kita saya tinggalkan itu Bang. Gitu. kita tanya dulu sama Bang Jagal, Bagus. Bang Bagus waktu gini gimana? ya, yang Bang Jagal, tunggu Bang Jagal, waktu pertama abang nanya sama pendeta di Katolik itu apa yang paling lucu yang pendeta nggak bisa jawab? Yang paling lucu itu begini, ketika saya bertanya Tritunggal, artinya begini, di situ ada 3 Tuhan, sedangkan Tuhan seharusnya kalau maha itu dia tidak bisa terbagi-bagi gitu loh. Tapi ketika saya tanyakan bolak-balik, nah Roh Tuhan, Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, nah ini bagaimana? Nah ketika disimpulkan menjadi perserikatan Tuhan-Tuhan, ya mana ada serikat Tuhan-Tuhan? Nggak ada gitu loh. Tuhan itu kan berdiri dengan sendirinya baru disebut Tuhan. Kalau dia serupa, dia bukan Tuhan, dia makhluk, kan simpelnya begitu. Kalau masalah ilahi, saya juga dikasih kehidupan, artinya ada juga keilahian, kan sama dengan utusan. Apa bedanya begitu loh? Artinya sama dengan utusan tuh begini Bang. Utusan itu hidup, tapi bedanya utusan dikasih wahyu, kan begitu. Di zaman kenabian, kalau kita melanjutkan apa yang diberikan wahyu ke utusan untuk kita
jadikan petunjuk gitu. Ya, betul sekali Mas Jagal ya. Saya mute dulu sebentar Bang ya. Saya mau bikin kopi, kalau memang ada yang mau naik lagi, nggak apa-apa, saya diturunkan nanti Bang ya. Ya, jangan turun dulu. Bikin kopi Nggak apa-apa. dulu, Tapi nanti kita mau dengar Bang saya Bagus jelasin. tadi ada yang mau disampaikan. Silakan Bang Bagus. Ya, jadi Mas Jakal ya, saya lihat di Alkitab itu pengajaran Yesus itu sedang mengajarkan kehakikatan gitu. Kalau Al-Quran ketika datangnya Islam itu lebih tinggi lagi, mengajarkan apa? Kemakrifatan. Jadi kalau Bang Jagal itu pengen belajar tentang yang lebih tinggi, yaitu makrifat ya, itu ya ada di Islam. Orang yang Islam, Muslim itu ketika sudah berada di tingkatan tertinggi itu sudah makrifat itu. Contohnya para wali-wali itu makrifat itu, sudah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya gitu. Nggak ada Kristen itu sampai menjadi seorang wali gitu, nggak ada. Cuman siapa? Cuman Muslim. Cuman ada di yang beragama Islam yang menjadi wali. Melihat semuanya ini Allah. Bahkan dirinya nggak ada. Yang ada hanya Allah. Ada nggak Kristen yang tingkatannya tinggi? Nggak ada, karena Kristen itu cuman hakikat, stucknya di sana. Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi udah clear bahas itu Bang Bagus. Kayaknya kita coba ganti topik deh. Gak apa-apa. Maaf nih Alfi potong nih. Soalnya bahas itu tuh kita terus terang aja. Alfi pribadi nggak tahu yang lain. Alfi nggak ada kapasitas di sana karena parameter Alfi sebagai umat itu kan sebaik-baiknya umat menjalankan sebaik-baiknya syariat. Kalau Alfi sih gitu tuh moto Alfi tuh. Nggak tahu yang lain. Ya, tadi udah pas itu tadi. Jadi pembahasan makrifat sudah nggak usah apa lagi. Tinggal menunjukkan bagi kita teman Bang Jagal ini bagaimana kita menghantarkan dia kepada persyahadatan aja. Udah tinggal satu langkah lagi dong. Udah tinggal satu langkah lagi. Karena dia ini tertariknya ke situ gitu loh. Teman-temannya. Saya tahunya Jagal ini ya, dia tertariknya itu ke situ. Iya, nggak apa-apa. Kita nggak menghalangi ke situ, tapi kita menitik beratkan bahwa lebih penting syariat dulu, lebih penting yang itu yang tadi saya bilang. Analogi saya kalau rumah, beliau mau ngerapiin genteng, mau ngerapiin lantai 2, ini apa segala macam. Sementara syariat atau dinding-dinding pintunya, jendelanya itu belum jelas. Jadi nggak bisa kan. Tadi dia juga sendiri jawab kalau ya kan nggak mungkin tidur di atas genteng kan. Nah jadi lebih bagus kita memang menitik beratkan, lebih bagus pondasinya dulu, lantainya dulu, dindingnya dulu, jendela, pintu, itu aja dulu yang penting. Afwan, Bang Jagal masih monitor nggak Bang Jagal? Bang Jagal, monitor? Bang Jagal, monitor dulu. Lagi buat kopi dia. Oh. Saran Alfi kepada beliau, Bang Jagal. Kalau sekiranya belum baca buku ini, mending dibaca dulu buku Aqidatul Awam itu. Itu penting tuh sebagai fondasi kita sebagai umat Muslim. Iya, tapi alhamdulillah nanti kita sambung lagi kalau memang beliau mau sambung lagi. Itu tadi terakhir kita mendefinisikan perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Di situ beliau alhamdulillah insya Allah udah paham. Nah nanti kalau beliau mau nanya soal Al-Quran, soal hadis, kita tinggal menjelaskan. Nah kalau kita mau, ini mudah-mudahan Bang Jagalnya nggak denger ya. Kalau kita mau suuzon, mau berpikir oh dia ngadi-ngadi doang, dia mau mengetahui Islam dari dalam, habis itu menghujat
Saya yakin 14 abad terakhir ribuan bahkan ratusan ribu orang berusaha seperti itu, tapi akhirnya mereka mualaf. Jadi biarkan aja, nggak apa-apa. Kita tetap, ini kan apologet Islam Indonesia, roomnya memang khusus untuk berdakwah. Jadi nggak apa-apa, kita kasih dia ruangan untuk belajar. Jadi kalau memang di ujung-ujungnya nanti dia akan menghujat kita juga. Sampai sekarang alhamdulillah ya belum ada yang merusak Al-Quran dan hadis. Paling larinya ke narasi-narasi yang nggak penting, narasi-narasi yang sampah. Jadi nggak merubah akidah kita, iman kita. Gimana nih yang lain tanggapannya? Ya, Sohib. kalau oke, silakan. Iya, Silakan. sambung aja, Pung. Iya. Saya. Syariat Oke. itu kan seperti ini ya. Contoh dari makanan halal dan haram ya. Dari awal itu Tuhan itu pasti mengajarkan ada makanan yang halal dan juga ada makanan yang haram gitu. Jadi nggak ada dari dulu itu Tuhan itu mengajarkan bahwa semua makanan itu halal. Nah itu nggak ada. Karena apa? Karena kalau meyakini bahwa Adam itu manusia pertama, di awal Bang Adam Bagus, itu Bang Bagus, maaf saya potong nih. Ini tadi saya menanyakan pendapat kalau kita suuzon, gitu loh, kalau kita berpikir negatif, kalau beliau memang mau belajar untuk akhirnya jadi berbalik dan akhirnya jadi penghujat. Kita nggak ada masalah. Kenapa? Karena memang tujuan kita memang mau berdakwah, mau mengenalkan, mau menjelaskan. Gimana itu pendapat Bang Bagus? ya bagus kalau menjelaskan. Siap, alhamdulillah. Gimana Bang Alfi, Bang Opung, ada yang mau menambahkan? Oh, kalau saya begini ya, memang benar kata Bang Jibril, dia itu sudah mau langsung, karena dari saya tangkap kemarin dari omongannya, dia udah mengakui Rasulullah itu, Muhammad itu adalah utusan Allah, tapi dia ingin langsung menyelam ke atas. Kata-katanya juga kan ngeyel itu, menyelam ke atas berarti terbangnya nyungsep kan gitu. Makanya bikin orang apa sama dia, ini orang sengklek atau gimana kan gitu. Jadi tapi nggak apa-apa lah, kita pahami dia ingin menyelami siapa Allah itu. Memang dia yakin kalau Rasulullah itu utusan Allah, tapi dia seperti mengabaikan pondasinya. Semestinya beliau ini mempelajari dulu dasar-dasar apa yang dikatakan oleh Rasulullah supaya ia mengenal Allah, kan begitu. Jadi ini kalau soal asumsi kita dia bakal menghujat, itu nggak masalah. Itu mau menghujat ya campakkan, kan gitu aja, daripada ribut. Kalau cari ilmu dilayani, gitu aja. Satu lagi ingin saya pertegas, kalau Bang Jibril itu bilang mau minum kopi yang beracun atau enggak, kita itu harus menjelaskan sama dia, di dalam kopi itu memang masih ada kopi, di dalam kopi yang beracun itu kan. Jadi artinya di dalam kitab yang diyakininya itu pun masih ada kebenaran, yang ada kebersamaan, tapi yang lebih murni itu ya ada di Al-Quran. Itu yang perlu kita jelaskan sama dia. Nggak ada racun di situ lagi, nggak ada si Paulus itu, nggak ada campur tangan manusia, biar beliaunya lebih memahami apa itu Al-Quran. Tadi kan pembedaan Al-Quran dengan hadis dia udah mulai paham kan, karena pandangan mereka kan Al-Quran itu dan hadis itu adalah kitab suci yang langsung dari Allah kan begitu. Jadi oke lah, sabar-sabarlah kita mengapakan Bang Jagal ini, supaya jangan jadi jagal dia nanti. Takut saya nanti dirinya sendiri yang dijagalnya, karena ya udah hilang akal ya, diri sendiri yang dijagalnya kan. Oke, lanjut. Silakan disambung Alfi. Ya, dari Alfi rasa udah cukup apa yang disampaikan Opung itu, Masya Allah. Ya, siap, mantap. Ya mudah-mudahan. Nih, ya silakan. Romo Aldo kenal kan? Romo Aldo kan? Romo Aldo kan dulu Alfi kenal Protestan. Iya, sekarang sudah mulai ateis dia. Iya, karena gini, terakhir Alfi bertemu sama dia berkata begini itu. Proses penciptaan di dalam kitab yang dia katakan kitab suci itu enggak adsense sama sains, kata dia gitu tuh. Lalu terakhir Alfi pernah kasih hantaman sama dia sampai dia bernarasi bahwasannya Bible itu bukan kitab suci. Itu Sam Aldo ya, dari gereja Assyria.
Samaritan, dia menggunakan Bible berbahasa Aramaik. Ini ada bro admin. Selamat sore. Selamat bro sore admin. Bang, selamat sore. Udah lama banget nih nggak denger. Tadi dijambak sama Bang Alfi. Iya, udah lama nggak denger suara bro admin nih. Gimana kabarnya Bang? Baik Bang? Puji Tuhan masih sehat seperti Masya biasa. Allah. Cuman sering Masih saja ini. masih Protestan atau udah pindah ke Katolik? Masih Katolik atau mau pindah ke Protestan apa gimana nih Bang? Masih tetap konsisten. Masya Allah. Iya. Gimana Bang? Ada topik yang mau diangkat? Ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Ada. Kayaknya tadi lagi bahas Al-Quran kan aku nggak ngerti. Cuman bisa baca translate-nya doang. Enggak sih, Mantap. enggak ada. Makanya kalau kita bahas terjemahan tuh cocoknya bahas kitab yang sampulnya hitam, Bang Bro admin. Iya, Ada Al-Quran bacaan. ada yang hitam. Oh, kebetulan Al-Quranku di sini covernya kuning gitu. Oh iya. Ya, Yang mungkin yang Alkitab hitam-hitam lah. mah. Alkitab kan bahasa Indonesia tuh. Iya, kalau kita bahas-bahas terjemahan. Izin nih, mungkin nanti bisa dikembangin sama yang lain tuh. Alfi nanya dikit nih, Bang Bro admin. Boleh ya? Ya Bang Alfi. Dikit kok. Alfi nggak pernah nanya tuh banyak-banyak gitu. Alfi pengen bertanya mengenai satu dalil yang dikatakan sebagai amanat agung. Ya, jelas ya. Sesuai janji Alfi tadi, covernya hitam, dikeluarkan oleh Lembaga Biblos Indonesia. Yang terbaru itu apa bukan? Versi 2 Ya, bukan? benar. Oh Tahun iya. 2023 Februari. Iya. Afwan Alfi, 20 menit lagi asar, saya izin ambil wudhu dan sholat dulu. Alfi moderator ya, tolong dijaga ya Iya. Alfi ya. Siap. Afwan. Syukron. Bentar ya, saya izin turun aja karena ini kapasitas saya berhadapan dengan bro admin ini, saya rasa. Cuman saya doakan beliau ini dapat petunjuk juga. Opung di atas aja Opung, santai aja Opung, sekalian belajar sama-sama. Oh, iya. Enggak, mana tahu ada yang mau dia berdiskusi karena saya rasa spesialisasi saya orang sedeng dengan orang sengkle. Opung jangan turun di sini aja Opung. Opung di sini aja. Itu Pak Opung. Oke lah. Opung kawal kami yang junior ini dulu. Nggak ada ilmu saya, nggak ada ilmu. Kawal dulu. Oke, Nanti kalau bentar misalnya lagi. ada yang offset dari kami ditegur aja tuh, nggak apa-apa. Oke, lanjut Dalam Bang. Matius, iya, Bang Bro. Di dalam Matius pasal ke-28, 28 ya. Butir ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini disebut apa nih Bang Bro nih? Amanat agung ya kalau nggak salah Alfi ya? Iya. Baptislah menggunakan nama? Baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pertini ini. Pertanyaannya gitu ya. Pada Parakleis ya, Kisah Rasul pasal kedua, dalil ke-38. Ini perkataan Petrus ya kepada orang banyak. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Masiah untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia yaitu Roh Kudus. Bapaknya mana di sini Bang Bro nih? Ya enggak disebut di situ. Ini yang ngajarin Petrus ya, betul ya? Perkataan Betul. Petrus melakukan pertobatan dan pembaptisan itu dalam nama Yesus Kristus. Nah, boleh nggak dijelasin antara dua dalil ini, Bang Bro admin? Karena sebelumnya yang Alfi temukan itu ada dalam 3 nama ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di sini hanya Putra, yaitu Yesua ya. Yesua Masiah tuh. Gimana menurut Bang Bro admin tuh mengenai hal ini?
Silakan. Iya. Pertama, sederhananya begini. Kalau baptisan Yesus, untuk orang yang tidak mengenal dan tidak percaya Yesus, baptisan Yesus. Baptisan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Misalnya nih, orang baru, atau Bang Alfi lah misalnya. Baptisnya harus Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi di dalam konsepnya si siapa nih? Petrus, ini kan dia menggunakan hanya baptisan Yesus ini karena dia membaptis orang yang sudah percaya kepada Yesus. Di situ kan ada peristiwa. Kalau tidak salah itu apa sih ya peristiwanya? Jadi ya intinya di situ sih. Kalau baptisan Yesus yang dilakukan oleh Petrus atas nama baptislah dalam nama Yesus Kristus itu untuk orang-orang yang sudah percaya sebagai tanda pertobatan. Karena sekalipun mereka percaya, mereka ternyata belum bertobat atau masih melakukan kesalahan misalnya atau hal-hal yang di luar dilarang oleh Yesus atau bertentangan dengan Yesus. Seperti itu. Sedangkan baptisan Yesus itu wajib untuk semua yang mendengarkan berita tentang Yesus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Begitu, Bang. Simpelnya sih seperti itu sih. Kalau dikatakan mana yang benar, mana yang salah, ya semua benar. Karena tujuannya kan masing-masing. Tetapi rata-rata sekarang ya menggunakan baptisan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau orang yang sudah dibaptis Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kemudian dia misalnya, mohon maaf, murtad gitu ya, terus kembali lagi, ya kurang lebih dengan cara baptisan Petrus seperti ini. Begitu, Bang. Wis, luar biasa. Karena Alfi tadi nggak bertanya yang mana yang benar dan yang mana yang salah ya. Tapi coba karena Bang Bro Admin menyenggol masalah yang benar dan yang salah gitu. Sekarang kita ini masih mengenai pembaptisan ya. Tapi kita kerucutkan ke bab yang berbeda. Dalam Yohanes ya. Tunggu agak blur. Yohanes pasal 1 butir ke 28. Kalau kita baca dari sebelumnya, ini perikop tentang kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Ya, Bang Bro Admin ya, perikopnya. Iya, Yohanes berapa itu ya? Pasal 1. Kalau awal perikopnya butir ke 19. Kalau kita baca dari 26 misalnya, pada saat ditanyai sama orang-orang, kalau demikian, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Nah, ini kan pertanyaan orang tentang kedatangan Yohanes ini kan, yang orang-orang mengira bahwasanya dia itu Nabi gitu. Terus Yohanes menjawab nih, aku membaptis dengan air, namun di tengah-tengah kamu berdiri dia, Yesua di sini ya, yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang sesudah aku. Ya, dan percakapan ini dikatakan terjadi di Betania atau pembaptisan itu ya. Alfi nggak tahu hal itu tuh merujuk ke hal yang mana. Dikatakan di Betania, di seberang Sungai Yordan tempat Yohanes membaptis. Dapat poinnya? Alfi akan mengkritisi lokasi di sini, Bang Bro Admin. Oh, lokasi ya gimana lokasi? Mantap ya. Oke, kita pelan-pelan ya, kawan-kawan ya. Alfi nggak terlalu bertendensi. Di peta di halaman terakhir di dalam Bible ini, di sini ada yang namanya kota Yeriko, Yerusalem, dan Bethlehem. Nah, setelah Alfi telusuri ke peta di yang lebih kuno pada abad pertama, di sini ada peta yang bernama Betania. Di sebelah kanan Bethlehem sama Yerusalem ini ada daerah yang bernama Betania. Dan di sisi kanan Yeriko ada daerah yang bernama Betabara. Nah, Alfi tunjukkan ya petanya ya, biar enak nih.
Alfi tunjukkan petanya langsung. Tadi ada 3 lokasi. Di sini ya. Nah, ini dia petanya, Bang Broadmin. Di sisi kanan Yerusalem dan Bethlehem itu ada daerah yang bernama Betania atau Betania. Sementara di sisi kanan Jericho ada Betabara. Jelas ya, Broadmin? Ya, kelihatan. Mantap. Nah, di sini masalahnya Broadmin. Kalau kita rujuk ke dalam bahasa asli, ya. Alfi, coba nanti dirujukan masih ke salib itu, baptis itu di 1 Korintus pasal 5 ayat 5 coba. Baptis ya. Siap. Alfi clearkan ini. Nggak asing ya sama istilah Westcott and Hort dan Textus Receptus, Bang Broadmin pasti nggak asing lah. Alfi sering bawakan ini. Ya. Nah, iya. Jadi, 2 lokasi yang Alfi sebutkan tadi itu sama-sama dituliskan dalam 2 salinan naskah penyalin gitu. Westcott and Hort menulis lokasi itu ada di En Betania. Ya, En Betania. Tunggu, Alfi agak susah nih. Tunjuk Alfi. Tauta En Betania Egeneto Peranto Yordano Opo Henho Yohanes Baptizon gitu. Sementara Textus Receptus menuliskan En Betabara, Tauta En Betabara Egeneto Peranto Yordano Opo Hen Yohanes Baptizon. Kedua kota ini sama-sama disebutkan, tapi kalau kita melihat ke dalam peta tadi, itu adalah 2 tempat yang berbeda. Harusnya gimana tuh Bang Broadmin? Lokasinya tuh Bang Broadmin. Iya, yang jelas kalau lokasi pastinya diukur dengan map memang nggak bisa. Jawabannya itu kalau ukurannya adalah map, memang nggak bisa ditentukan titik yang benarnya yang mana. Karena zaman dulu kan ya mungkin belum ada secanggih sekarang ya. Jadi kalau misalnya diukur dengan map dan ada 2 salinan yang menyebutkan 2 kota yang ternyata di situ disebut, ya kita nggak ngerti. Entah penyalinnya yang salah nulis, atau entah mapnya yang salah, kita nggak tahu. Yang jelas nggak bisa diukur dengan map, tetapi disebutkan tempatnya ada. Begitu sih, Bang. Nggak bisa jawab detailnya. Baik. Gak apa-apa tuh. Alfi selalu menghargai jawaban. Tapi kalau Bang Bro, ya Alfi kan bukan tipikal orang yang ngebantah jawaban orang gitu kan. Urusan-urusan ngebantah tuh yang lain lagi. Tapi kalau lebih dikritisi Bang Broadmin, aliran sungai Yordan ini kan nanti melewati kota Jericho tuh. Iya. Kalau kita melihat di peta gitu. Nah, dikatakan di kalimatnya itu tempatnya itu di seberang Sungai Yordan. Bisa nggak sih kalau diasumsikan ini di dekat Betabara? Ya kalau diasumsikan bisa saja. Gitu ya. Betabara dan Betania ini ya. Ada bahasa Ibrani. Itu sebenarnya bahasa Ibrani dari 2 kata Beit Ania. Bait Ania itu bait itu rumah, Ania itu poor woman atau orang miskin. Sedangkan Beit Avara, bait itu rumah, Avara itu perhentian. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya benar ya berarti ya. Tapi gini Bang Alfi, mohon maaf ya. Yang tadi saya sampaikan, memang karena ini kejadiannya menurut ukuran orang sekarang adalah abad pertama, sesuai dengan ketentuan internasional ya abad pertama. Jadi ketika menggunakan map sebagai landasan untuk menentukan titik, sementara peristiwanya di abad pertama, itu masih tidak bisa. Apapun cara yang dipakai,
relevansinya tetap tidak bisa tepat. Beda dengan zaman yang sekarang kan ya sudah ada Google Map, sudah ada macam-macam lah. Bisa GPS dan lain sebagainya, bisa titiknya ditentukan koordinatnya begitu. Kalau ini dia bisa, hanya karena sumbernya hanya sebuah catatan dan salinan. Begitu, bahkan pemetaan pun belum sesempurna sekarang zaman dulu. Yang itu saja masih diragukan, bagaimana struktur yang benar di sananya. Begitu, Bang. Jadi kalau diukur detailnya jawaban saya tidak bisa. Nggak bisa, kalau mau ngomong kritis itu pun jawabannya tetap sama. Nggak bisa ditentukan titik pastinya begitu. Mantap. Gak apa-apa, Alfi semua jawaban Alfi tampung tuh, Alfi terima. Soalnya kan terkait kitab itu ya balik lagi. Tadi Bang Abu Nawas masih monitor nggak? Jaringannya merah ya. 1 Korintus 5 tadi ya diminta beliau. 1 Korintus pasal 5 ayat 5, orang yang diserahkan dengan nama Tuhan Yesus diserahkan kepada iblis. Ya. Yaitu. Jadi 1 Korintus menurut Petrus, tadi kan udah disinggung nih, Petrus ngasih tahu baptislah dengan nama Yesus bagi yang sudah mengenal Yesus. Nah, ternyata 1 Korintus itu mungkin mau dibaca satu perikop boleh itu. Sorry, aneh di tol ini sambil jalan ya. Jadi mute dulu, lanjut. Nah, Alfi kalau udah sampai ke sini Alfi nggak tahu nih gimana alurnya. Tapi kalau kita baca, coba Alfi baca dari 4 dulu. Bila mana kamu berkumpul dan aku hadir secara rohani dengan kuasa Yesua, Kyrios kita apa nih? Sekedap. Orang itu harus diserahkan dalam nama Kyrios Yesua kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Kyrios. Ini gimana ini kalau Bang Bro admin memahami dalil yang satu ini, Bang Bro? Iya. Itu kalau nggak salah ya, menyerahkan kepada iblis ini ketika memang ada jemaat yang dalam konteksnya ini membahayakan jemaat yang lain. Jadi entah jiwanya, entah tindakannya, atau perbuatannya dianggap membahayakan jemaat lain. Membahayakan ini bisa menghilangkan nyawa, dan pokoknya yang bahaya-bahaya lah. Itu maksudnya, intinya menyerahkan kepada iblis itu. Supaya dia benar-benar, apa sih namanya ya kalau istilahnya orang sini bilang, benar-benar bisa menyadari tentang perbuatannya itu. Kalau ditegur kan hanya menegur saja ya. Kalau dihukum ya karena ikuti prosedural. Ini bahkan sampai dikucilkan ini. Sampai intinya dibuang lah dari komunitas jemaat. Maksudnya itu. Ya, gimana pun jawabannya nanti ke Bang Abu Nawas ya meneruskan tentang materi yang beliau bawakan itu. Bang Abu Nawas masih monitor atau masih belum bisa berbicara? Soalnya katanya tadi lagi di tol ya kawan-kawan. Nah, pertanyaan Alvis soal Bible kayaknya cukup. Bang Bro mau nanya? Silakan. Apa ya, aku nggak ada pertanyaan. Aku nggak ngerti soal Al-Quran, aku nggak tanya. Paling aku kalau tanya itu soal kayak gini loh. Misalnya yang umum nih, yang umum banget. Apa ya namanya? Ini Kristen kan ini dalam pandangan Islam, Kristen kan ini sebuah misalkan dogma ya atau sudut pandang baru tentang ketuhanan ya.
dan tidak ada relevansinya dengan Islam ataupun dengan agama yang disebutkan di dalam Al-Quran, Yahudi misalnya. Kan nggak ada korelasinya nih. Sementara di realitanya memang ada. Nah, yang saya mau tanyakan, kenapa harus disambungkan dengan yang tidak ada relevansinya gitu? Kenapa harus disambungkan dengan misalnya Kristen misalnya nih, di dalam Al-Quran ada menyebutkan bahwasanya Tuhan bagaimana, kenapa disambungkan ke Kristen? Dan Al-Quran sebagai ukuran bahwasanya Tuhan Kristen itu keliru begitu, atau dogmanya Kristen itu keliru. Kenapa harus disambungkan ke situ gitu loh? Kenapa tidak berdiri sendiri-sendiri? Misalnya Tripitaka dengan Alkitab kan berdiri sendiri-sendiri nih, dan kita tidak saling sikut begitu loh maksudnya. Gitu Bang, paling soal seperti itu sih, kenapa harus disambungkan gitu. Nggak disambungkan, sebenarnya fakta itu bro admin. Yang disampaikan Al-Quran itu fakta ya, apa, memang di saat itu disebutnya itu Nasrani bukan Kristen, karena Kristen ini kan munculnya istilah Kristen ini terlahir kan pada abad 16 ya kalau nggak salah ya Alfi ya, 16. Nah, di zaman Rasulullah ya Nasrani. Lalu bagaimana pemahamannya ya? Di situ pada saat di zaman Rasulullah itu disebutkan dalam Al-Quran, kafirlah bahwa menganggap Nabi Isa itu adalah anak Allah satu ya. Ternyata di Kristen itu menyebut apa? Anak tunggal kan, itu anak Allah juga kan. Terus kafirlah yang mengatakan bahwa Yesus itu Allah, Yesus itu Allah gitu. Dan ternyata ada denom kekristenan itu yaitu Yesus only. Semuanya Tuhan, bahkan Bapa itu Yesus kan ya. Terus yang ketiga menyampaikan kafirlah yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah bagian dari Allah. Ya, itu sama seperti di kekristenan itu, Yesus itu apa kayak Trinitas, Tritunggal kan gitu. Ya kan, bagian dari Bapa kan. Trinitas, Tritunggal, bener nggak? Ya dari Allah, ya, bagian dari Tuhan ya. Ya itu. Jadi jelas saat itu memang ada zaman Rasulullah. Dan Rasulullah Bang, itu pada zamannya Rasul itu kan perang teologisnya bukan sama Yahudi, bukan sama Kristen. Bahkan orang yang menyebutkan atau memberi informasi tentang siapa yang ditemui Nabi ketika di gua itu kan juga orang Nasrani ya, orang Nasrani ya, atau orang yang percaya Yesus lah waktu itu. Artinya nggak ada perang teologis sama orang Nasrani dan orang Yahudi. Gini ya, di zaman Rasulullah SAW itu ketika bertanya kepada Nasrani itu ya, itu Nasrani yang lurus gitu, yang percaya bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Allah, bukan Tuhan gitu. Nah, perlu admin ya. Nasrani itu ya itu terbagi, ada Nasrani yang beriman kepada Allah. Contohnya di ayat Al-Quran itu orang-orang yang beriman ya adalah kaum Yahudi, baik itu Nasrani, baik itu kaum Sabi'in. Jika percaya kepada percaya kepada Allah dan menuhankan Tuhan yang satu, maka dia tidak bersedih hati dan mendapatkan rezeki kan gitu. Jadi di Nasrani itu juga ada Nasrani yang lurus gitu. Kalau yang Waroka bin Nawfal itu termasuk yang lurus atau yang bukan? Yang lurus.
Oh, yang lurusnya aja. Intinya juga disebutkan kan Nasrani ya, bukan Kristen ya. Nasrani, Kristen kan munculnya istilah Kristen ini kan dari abad yang belakangan kan itu. Tapi kan yang jelas walaupun abad belakangan, Bang, itu lebih dulu dari abad ke-6 loh. Maksudnya jauh sebelum Nabi Muhammad, istilah Kristen dan istilah Nasrani sudah. Ya kembali. Oke. Alfi juga nih mau paparkan satu data sebelum disambung sama Jibril nanti. Jadi kita membahas apa sih itu Kristen? Ya, Bang Bradmin ya. Aman ya? Kita bahas nih. Pada Praksis pasal ke-11 ya. Kalau kita lihat di nomor punggung ke-25, setelah itu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Setelah bertemu dengan dia, yakni Saulus, ia membawa Saulus ke Antioquia. Mereka tinggal selama setahun lamanya dengan jemaat itu, ya. Sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen, ya. Jadi kita geser ke Android. Greek Bible ya, pada Praksis pasal ke-11 tadi, ke-26. Kai euron egagen heis Antioquia egeneto de autois kai epiaston. Olon sunelton tai sunach tenai ente eklesia kai didaksai ochlon ikanon krematisein. Pokoknya di sini ada kata Kristianos. Ya, langsung Alfi singkat aja, atau Christian. Kalau Alfi melihat dalam leksikonografi ya, leksikon, Kristianos ini dikatakan sebagai a follower of Christ gitu, pengikut Kristus. Nah,